yang lain dan sudah cukup banyak yang hadir. Saya izin memulai ya Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad. Fardus samad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa salatu wassalamu ala nabiyyil amjad wa rasulil musaddad. Man kana ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi nabi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat, teman-teman Madrasah Filsafat Ibnu Arabi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, kita lanjutkan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmat darinya, Alhamdulillah kita bersama dapat kumpul dalam pertemuan ke-6 Madrasah Filsafat Ibnu Arabi dengan tema Alam Al-Misal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beni Susilo PhD. Dan yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bacakan di awal tadi, sang teladan cinta abadi yang karenanya kita dapat merasakan agama ilahi, agama sejati di akhirat nanti. Ketiga, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Pak Beni yang telah menyempatkan waktu dan tenaga pikirannya untuk memberikan kajian, memberikan materi, memberikan wawasan pengetahuan terkait dengan pemikiran Ibnu Arabi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama kembali kita mengkaji pemikiran dari Ibnu Arabi dengan tema Al-Amsal pada pertemuan kali ini. Perlu saya informasikan, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 dari program-program pertemuan Madrasah Filsafat Ibnu Arabi. Program ini diselenggarakan oleh Deputi Program Tinggi Yayasan Hikmat Al-Mustafa dan secara konsisten, alhamdulillah telah dilaksanakan setiap Jumat malam. Dan sedikit perkenalan kembali untuk merefresh ingatan kembali. Kali ini yang pemateri adalah Bapak Dr. Beni Susilo PhD. Beliau adalah dosen aktif dan juga Ketua Program Studi Magister Akidah Filsafat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang pada pada kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi juga telah mengisi pada pertemuan sebelumnya pada pertemuan kedua dengan tema Al-Wujud adalah Al-Haq, dan kali ini kita akan bersama-sama akan membahas dengan tema Alam Al-Misal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beni Susilo PhD. Dan sedikit informasi, eh, kita nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi di akhir setelah penyampaian secara utuh dari pemateri, yang insya Allah kita akan beri waktu 60 menit cukup, Beni. Ya, insya Allah cukup. Baik, terima kasih. Jadi saya mohon kepada teman-teman, pada 60 menit ini kita beri kesempatan kepada Pak Beni untuk menyampaikan materinya secara utuh. Kita simak, kita pahami secara seksama, yang nanti darinya setelah itu kita bisa ditanyakan dan kita adakan diskusi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita buka kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi ini dengan pembacaan Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kepada Pak Beni Susilo saya persilahkan insyaallah sampai 2045 Ustaz ya. Baik, insya Allah. Terima kasih Terima Ustaz. kasih ya. Terima kasih pada Mas Ahmad Jafar. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi ta'ala nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil kiramil mubarakin.
Amma ba'du, rekan-rekan yang berbahagia, pada malam ini kita akan masuk pada pembahasan tentang alamul misal yang diterjemahkan dengan alam imajinal. Alam imajinal ataupun alam misal ini mempunyai signifikansi yang demikian besar dalam madrasah Muhyiddin Ibn Arabi maupun dalam madrasah filsafat iluminasi atau al-hikmah al-isyraqiyah, dan juga di dalam filsafat transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah. Signifikansi dari pembahasan alam misal ini bagi filsafat iluminasi adalah bahwa antara alam akal ataupun alam intelek ada alam pertengahan yang membatasi antara alam akal dan alam materi, yang disebut sebagai alamul misal ataupun alam imajinal. Di alam ini, apapun yang ada di alam materi, objek apapun yang ada di alam materi memiliki forma atau memiliki surah atau misal di alam imajinal itu. Kalau kita melihat batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, bahkan planet-planet yang ada di alam materi kita, maka itu semua juga ada di alam imajinal ataupun ada di alam misal. Sementara dalam filsafat transendental, signifikansi alam imajinal ataupun alam misal ini terkait dengan persepsi yang bersifat partikular. Basis ontologis dari persepsi yang bersifat partikular ketika kita melihat objek-objek yang ada di hadapan kita di alam materi, melihat gelas, melihat piring, melihat air, maka forma yang bersifat partikular itu kita dapatkan hasil dari jiwa kita menyatu dengan substansi di alam imajinal. Sementara di dalam irfan ataupun di dalam tasawuf, alam imajinal juga memiliki signifikansi yang luar biasa. Pertama, terkait dengan epistemologi, yaitu peristiwa kasyaf atau penyingkapan formal, penyingkapan yang terkait dengan adanya forma, apakah itu bentuk, warna, bau, bunyi, rasa, dan sebagainya, maka semua itu terkait dengan alam imajinal ataupun alam misal. Peristiwa Mi'raj secara ruhani yang dialami oleh para wali, memasuki langit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh juga terkait dengan alam imajinal ataupun alam misal. Bahkan berita-berita yang datang dari agama menyangkut Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di alam imajinal ataupun alam misal, di mana beliau mendaki langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tentu Nabi Adam kita ketahui telah wafat. Pertemuan dengan ruhaniyah Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu terjadi di alam imajinal. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Peristiwa itu adalah Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita terkait dengan alam imajinal ataupun alam mithal. Tidak cuma Nabi dan para wali ketika mengalami Mi'raj itu peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tapi diketahui oleh seseorang melalui penyingkapan ataupun kasyafnya, maka kasyaf yang terkait dengan peristiwa yang akan datang, bahkan peristiwa masa lalu dan peristiwa yang sekarang yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, tapi dia ketahui melalui penyingkapan, maka itu terkait dengan alam imajinal ataupun alam mitsal. Nah, teman-teman juga sebagian sebenarnya telah terjadi kontak dengan alam imajinal tadi. Cuma kita tidak sadar saja. Paling tidak kalau kita mengikuti madrasah filsafat transendental, maka setiap penginderaan
yang kita lakukan menyangkut objek-objek di alam materi, maka forma yang kita dapat bukan dari objek di alam materi itu. Sebab objek di alam materi, karena dia adalah jisim ataupun benda, maka dia tidak mungkin menjadi objek pengetahuan dan tidak bisa menjadi subjek pengetahuan. Disyaratkan dalam filsafat transendental, baik objek maupun subjek dari pengetahuan harus bersifat non-materi. Berarti mereka tidak bisa menjadi objek pengetahuan. Kenyataannya kita tahu tentang mereka. Berarti kita telah mendapatkan pengetahuan tentang mereka dari wujud lain yang mereka miliki, yaitu wujud non-materi. Dari manakah wujud non-materi itu kita dapatkan? Nah, ternyata jiwa kita melakukan gerak ataupun harokah dengan persiapan indera lahiriah kita kontak dengan objek di alam materi, jiwa melakukan gerak di sana. Gerak dari jiwa inilah yang membuat jiwa bisa ittihad atau menyatu dengan objek atau substansi yang ada di alam imajiner. Sementara kita pun juga sering mengalami mimpi-mimpi. Mimpi yang terkait dengan peristiwa yang akan datang, misalnya orang tua kita akan wafat, sebelum wafat, 1 tahun sebelumnya kita telah melihat peristiwa itu. Di alam materi peristiwa belum terjadi, tapi kita melihat peristiwa itu. Tentu ada lokus yang lain, di mana kita menyaksikan peristiwa tadi. Karena peristiwa itu bersifat partikular, kita indrai, maka tidak mungkin di alam non-materi murni. Haruslah di alam yang substansinya bersifat non-materi, tapi memiliki efek-efek material. Itulah alam imajinal ataupun alam misal. Ketika kita membaca Al-Quran, misalnya menemukan ada kisah Sayyidah Maryam alaihissalam, kedatangan Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tentu kita ketahui Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ada di alam arwah ataupun alam jabarut yang tidak bisa kita rujuk atau kita tunjuk dengan menggunakan penunjukan isyarat secara indrawi. Karena substansinya bersifat non-materi, maka beliau tidak memiliki bentuk, warna, dan sebagainya. Tapi Quran ketika kita baca, di sana ada kisah bagaimana Malaikat Jibril mendatangi Sayyidah Maryam alaihissalam. Fatamattsala laha basyaron sawiyya. Malaikat Jibril melakukan tamassul. Tamassul itu membuat bentuk imajinal. Bentuk imajinalnya adalah basyaron sawiyya, manusia yang sempurna. Sayyidah Maryam ketika menyaksikan ada manusia sempurna tadi mengatakan inni a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau jika engkau orang yang bertakwa. Jadi tingkatan Sayyidah Maryam seorang wali besar ketika datang tamasul, yaitu malaikat Jibril mengambil bentuk imajinal, bentuk misali, tidak bisa lagi membedakan mana manusia, mana yang bukan manusia. Nah, sehingga inilah terjadinya kesulitan ketika orang melakukan suluk. Suluk kalau kita hanya membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 setiap habis sholat, kita tidak memerlukan seorang mursyid atau guru untuk memberikan petunjuk. Sebab kita tidak sedang berada ataupun menemukan pengalaman-pengalaman yang tergandung tipuan di dalamnya. Tapi ketika orang mulai suluk misalnya memasuki riyadhah 7 hari, melakukan amal-amal tertentu, terbuka bagi dia alam imajinal, dia akan menyaksikan di sana forma-forma imajinal yang dia temui. Forma imajinal yang dia temui itu ketika dia masuk, maka dia sudah tidak bisa membedakan. Apakah forma imajinal tadi berasal dari malaikat, seperti kasus Sayyidah Maryam, fatamassalaha basyarun sawiyah, atau datang dari golongan arwah para wali yang sempurna, baik wali itu masih hidup maupun sudah wafat, mereka pun bisa melakukan tamassul, mencipta forma imajinal. Itu Ustaz, disyaratkan, ya, maaf sebelumnya, ini udah masuk ke PPT selanjutnya atau memang antum masih pembukaan dulu, Ustaz? masih pembukaan ini. Oh siap, Ustaz. Ya, Maaf, masih Ustaz. pembukaan. Ya. Nah, itu diisyaratkan oleh Syekhul Isyraq.
bahwa ketika orang sudah punya kemampuan untuk tajarrud, melepaskan jiwa dari raganya, maka dia bisa mengcreate forma imajinal. Forma imajinal yang dia create itu tidak ada di alam materi kita, ada di alam yang lain, disebut sebagai alam imajinal. Jadi bukan hanya malaikat yang bisa mengcreate forma imajinal, wali-wali bisa mengcreate juga. Mereka yang mencapai derajat istilahnya tajarrud, mampu melepaskan jiwa dari raga, bisa mengcreate forma imajinal itu. Ketika kita masuk ke alam imajinal, kita bertemu dengan forma tadi. Kita tidak tahu apakah ini hasil kreasi malaikat atau kreasi wali-wali atau bahkan dari golongan jin juga bisa mengcreate forma imajinal di alam imajinal itu. Sehingga adanya seorang pembimbing ataupun mursyid yang dia sudah berpengalaman menyangkut forma-forma yang ada di alam itu sangat diperlukan bagi salik ketika masuki alam imajinal. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa alam imajinal ini memiliki signifikansi yang luar biasa, baik ketika kita memasuki filsafat iluminasi atau filsafat transendental, apalagi ketika kita memasuki wilayah irfan, di mana kasyaf atau penyingkapan ruhani itu sangat erat kaitannya dengan alam imajinal ataupun alam misal. Baik, kita masuk sekarang pada pembahasan tentang alam misal ini. Apa yang dimaksud dengan alam misal? Sebelum melihat kepada alam misal, karena ini dua kata, alamul misal, kadang kalau kita baca kitab tasawuf, kita menemukan al-alamul misali. Al-alamul misali. Itu sama saja. Kalau kita menyebutnya dengan alamul misal, maka tidak pakai i. Tapi kalau al-alamul misali, maka pakai belakangnya i. Apa yang dimaksud dengan alam? Nah, tentu ini teman-teman sudah mendapatkan materi ini pada waktu pembicaraan Al-Hadroh Al-Khomsah, 5 kehadiran ilahiyah dan 5 alam universal pada dua pertemuan sebelum ini berarti ya, pada waktu Ustadz Ikhlas membahas tentang 5 kehadiran ilahiyah, apa yang dimaksud dengan alam? Al-alam likaunihi ma'khuzan minal alama lughatan ibaratun amma bihi yu'lamu syai'. Alam karena secara bahasa diambil dari kata al-alamah yang berarti tanda, mengandung pengertian apa-apa yang dengannya diketahui sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah tasawuf yang mereka maksud ketika mereka mengatakan alam adalah kullu ma siwallahi ta'ala, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Artinya apa? Segala sesuatu selain Allah Ta'ala, maksudnya selain zat Allah Ta'ala. Sebab zat Allah Ta'ala tidak bisa dikenali sebagai zat. Dia dikenali dari aspek nama-nama Allah Ta'ala. Yaitu zat dengan sifat tertentu. Sehingga alam ini merujuk kepada nama Allah Ta'ala tertentu. Li'annahu yu'lamu bihillah min haithu asma'ihi wa sifatihi. Sebab dengan alam itu diketahuilah Allah. Tapi aspek Allah ini bukan Allah sebagai zat. Sebagai zat itu tersembunyi untuk selamanya. Selama zat itu tidak melakukan tajalli, teman-teman sudah kemarin belajar tajalli, tidak memasuki atau tidak turun ke wilayah manifestasi ataupun tajalli, di mana setiap terjadi tajalli berarti ada pembatasan di sana, maka selamanya kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi tajalli itu, maka kita akan menangkap kemudian adanya nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ketika ada nama, maka berarti di sana sudah terjadi pembatasan-pembatasan. Nama Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim, nama Al-Hadi berbeda dengan nama Al-Qahar. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tadi, maka Allah Ta'ala mungkin untuk dikenali. Berarti kalau ada sesuatu selain zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya dia dikenali, ini yang dimaksud dengan alam. Iz bikulli fardin min afradil alam yu'lamu ismun minal asma'il ilahiyah
li'annahu mazharu ismin khasin minha. Sebab dengan setiap fard individu dari berbagai individu yang ada di alam ini, baik alam materi individunya banyak. Kalau kita mulai dari benda-benda mati, jamadat, luar biasa banyaknya. Mungkin tidak akan berhingga ketika berlangsung waktu, kalau sekarang masih kita hitung, tapi kan waktu terus berjalan, berganti, musnah, berganti dengan lain. Naik lagi kepada tingkatan tumbuh-tumbuhan, masuk kepada tingkatan hewan, sampai tingkatan manusia. Setiap individu itu menunjukkan nama tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk alam imajinal lebih luas dibandingkan dengan alam materi kita. Setiap individu yang ada di alam imajinal menunjukkan satu nama dari nama ilahiyah yang tidak berhingga itu. Masuk ke alam akal atau alam jabarut, individu alam jabarut ataupun alam akal juga menunjukkan satu nama dari berbagai nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Berarti dari sudut pandang ini alam tidak ada batasnya. Jumlah alam tidak ada batasnya. Sebab setiap individu yang merujuk atau menunjukkan nama tertentu yang dimiliki oleh Allah, dia disebut sebagai alam. Akan tetapi, alam yang tidak ada batasnya itu, kalau dikategorikan secara universal, maka ada 5 alam universal. Maka ada pembahasan tentang 5 alam universal. Kenapa 5 alam universal dipadankan dengan 5 kehadiran ilahiyah? Jadi kalau ditanya pada kita, berapa jumlah alam? Maka jawabannya tidak terbatas. Loh, kenapa tidak terbatas? Sebab nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya, sebab kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Akan tetapi alam-alam tidak ada batasnya itu kalau kita bikin kategori, maka dia tidak akan keluar dari 5 alam universal disandingkan dengan 5 kehadiran ilahiyah. Itulah makna dari alam secara istilah. Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Sebab selain Allah, selain zatnya, merujuk atau menunjuk kepada zat Allah Ta'ala dilihat dari aspek nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan makna misali adalah imaji, image, citra, bayang-bayang, gambar. Jadi alam imajinal yaitu alam yang isinya itu adalah imaji-imaji, citra-citra, forma-forma, gambar-gambar. Loh, alam materi kita juga isinya citra, forma, gambar-gambar. Apa beda dengan alam misali atau alam misal atau alam imajinal? Bedanya, kalau alam materi kita zatnya tadi adalah materi, maddah. Sementara alam imajinal terbebas dari materi ataupun maddah. Yang dia miliki adalah forma, citra, gambar, imaji. Contoh yang ada pada diri kita untuk mendekatkan pemahaman tentang yang ada alam imajinal di luar diri kita adalah fakultas imajinasi kita. Kita bisa membayangkan di dalam pikiran kita gunung. Tapi kok otak kita tidak meledak dengan membayang gunung? Gunung besar. Otak kita terbatas. Sebab tadi bahwa gunung yang ada di alam imajinasi kita tadi memiliki efek material. Ada bentuk, ada warna, ada ukuran. Tapi dia tidak memiliki materi. Itu yang membuat kemudian gunung yang kita bayangkan tadi tidak membuat otak kita menjadi hancur. Nah, gambaran yang bisa kita lihat pada alam imajinasi kita, maka di luar kita ada juga yang seperti itu. Itu disebut sebagai alam imajinal. Henri Corbin menyebutnya sebagai mundus imaginalis. Mundus imaginalis. Mundus itu dunia, imaginalis yang direlasikan atau dikaitkan dengan imajinasi. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang ada di luar itu bukanlah imajinasi kita. Dia tidak bergantung kepada diri kita. Sekarang kita lihat tadi pengertian alam imajinal. Sekarang apa deskripsi alam imajinal itu yang diberikan oleh Urafa? Saya mengambil dari
pensyarah dari kitab Fusus Al-Hikam, yaitu Syekh Daud Al-Qaisari Qaddasallahu sirrohu. Beliau adalah salah satu dari pensyarah kitab Fusus Al-Hikam. Pada bagian mukaddimah dari syarah khusus ada 12 pasal yang sangat penting. 12 pasal itu menjadi poros beredarnya seluruh masalah-masalah dalam tasawuf falsafi atau irfan nazari. Mulai dari pembahasan tentang bahwa wujud adalah al-haq, ada pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ada pembahasan tentang a'yan ats-tsabita, ada pembahasan tentang 5 alam universal, ada pembahasan tentang alam imajinal ataupun alam misal. Nah, di dalam secara khusus tadi, salah satu dari 12 pembahasan mukaddimah secara khusus itu ada pembahasan tentang alam misal. Nah, Sayyid Kaisari memberikan penjelasan di sana bahwa alam misal adalah alam ruhani berupa substansi bercahaya. Pada satu sisi menyerupai substansi jismani dari aspek apa? Bahwa dia terindrai oleh indera batin kita. Nanti teman-teman ketika masuk bahasan tentang kasyaf, di sana ada penjelasan bahwa kita memiliki indera batin, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, perabaan. Maka indera batin akan mempersepsi objek-objek batin juga sesuai dengan indera itu. Ya, kalau penglihatan batin mempersepsi objek-objek penglihatan. Nah, berarti objek-objek penglihatan di persepsi indera batin kita terkait alam imajinal tadi memiliki sifat seperti substansi jismani di alam materi kita. Dinding, ada warna, ada bentuknya, ada ukurannya. Nah, alam imajinal juga memiliki bentuk, ukuran, memiliki warna, memiliki bau, memiliki rasa. Akan tetapi, zatnya tadi bersifat non-materi. Di sisi yang lain dia menyerupai substansi jismani. Di sisi yang lain karena zatnya bersifat non-materi, menyerupai substansi non-materi akli. Jadi alam imajinal ataupun alam misal bukan semata-mata jisim yang bersifat komposit isinya. Dia bersifat non-materi. Dan bukan juga substansi akli murni. Substansi akli murni tidak memiliki bentuk, warna, dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat substansi ruhaniah dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, non-materi murni, tempatnya tadi alam Jabarut. Sehingga kalau kita baca Quran, kita mendapati misalnya malaikat Jibril mengambil bentuk tertentu pada Sayyidah Maryam, tentu kita yang memiliki pemikiran falsafi bertanya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Tamassul tadi bisa terjadi. Nah, tentu dalam filsafat peripatetik tidak bisa dijelaskan adanya tamassul dari substansi yang bersifat akli. Mereka hanya menakwilkan saja sesuai dengan takwil akli, tapi tidak bisa masuk pada wilayah seperti para filosof iluminasi atau hikmah muta'ala atau para urofa ketika memberikan pemahaman menyangkut tamasul, pengambilan atau penciptaan bentuk imajinal oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, malaikat Jibril begitu melakukan tamasul, tetap zatnya tadi bersifat non materi. Jadi bukannya berpindah. Jadi teman-teman jangan bayangkan bahwa alam Jabarut tempat malaikat Jibril itu menjadi kosong dengan malaikat Jibril mendatangi Sayyidah Maryam alaihissalam. Enggak. Cara untuk terjadinya turun itu modusnya bukan tajafi, perpindahan secara material, tidak, tapi secara tajalli, secara manifestasi. Alam misal atau alam imajinasi adalah barzakh. Barzakh itu dia menjadi batas di antara dua hal. Kalau dia batas di antara dua hal, maka dia tidak identik dengan salah satu dari keduanya. Tapi dia memiliki sifat dari kedua-duanya tadi. Jadi alam imajinal atau alam misal, dia akan mengandung di dalam dirinya aspek yang dimiliki oleh alam materi, aspek yang dimiliki oleh alam akli non-materi. Alam misal ini mengandung semua forma apapun yang ada di alam materi kita. Jadi kalau kita menunjuk kemanapun juga di alam materi, ketemu objek apapun, maka objek itu pun ada juga di alam imajinal ataupun alam misal. Di satu sisi bahwa semua objek yang ada di alam materi ada di alam imajinal,
Di sisi yang lain bahwa alam imajinal adalah citra imajinal pertama dari forma entitas-entitas dan hakikat-hakikat yang ada di kehadiran ilmu ilahi. Ayan sabita. Di ayan sabita. Jadi dialah yang menjadi tempat penampakan pertama dari citra imajinal objek-objek tadi. Alam imajinal memiliki berbagai nama dalam karya-karya para urafa. Ada yang menyebutnya dengan alamul misal, itu yang terkenal. Kemudian disebut juga alamul khoyal, alamul khoyal, alam khoyal, alam imajinasi. Ada lagi yang menyebutnya dengan alamul khoyal al-munfasil, alam imajinasi terpisah. Dilawankan dengan alamul khoyal al-muttasil, alam imajinasi yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan raga kita maksudnya. Sementara yang tidak bersambung dengan raga kita, di luar diri kita, itulah alamul khoyal al-munfasil, alam imajinasi terpisah. Ada yang menyebutnya sebagai alamul misal al-mutlak. Alamul misal al-mutlak, alam imajinasi mutlak. Dilawankan dengan alamul misal al-muqayyad, alam misal yang terbatas. Yaitu fakultas imajinasi yang ada pada diri kita, fakultas imajinasi yang ada di planet-planet, fakultas imajinasi yang ada di batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Semua memiliki fakultas imajinasi. Jadi jangan kita kira benda-benda mati di sekitar kita tidak memiliki fakultas imajinasi, memiliki fakultas imajinasi mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu senantiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Mereka punya fakultas imajinasi, punya kesadaran. Mereka juga mempunyai fakultas akli. Nanti akan kita lihat. Tapi pada tumbuh-tumbuhan, fakultas itu batin tersembunyi. Pada tumbuh-tumbuhan, fakultas tadi lebih nampak sedikit. Pada hewan, fakultas imajinasinya betul-betul terlihat, tapi fakultas aklinya batin tersembunyi. Pada insan, fakultas imajinasi nampak, fakultas akli juga nampak. Tapi kalau terjadi perubahan pada kehidupan kita, dengan adanya revolusi yang luar biasa pada hari kebangkitan Ma'ad nanti, maka jangan heran kalau di Quran disebutkan nanti tumbuh-tumbuhan bisa berbicara, hewan bisa berbicara, batu-batuan bisa berbicara, kulit kita juga bisa berbicara. Kita heran kok kulit bisa berbicara. Untuk nasy'ah tadi, alam itu berubah ketika yang batin itu dizohirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alamul misal atau alam iman ini disebut juga al-musul al-mu'allaqah. Bentuk-bentuk ideal yang tergantung. Al-musul al-mu'allaqah ini sebutan diberikan oleh Suhrawardi. Syekhul Isyraq Syabuddin Yahya bin Habas Suhrawardi dalam kitab Hikmatul Isyraq menyebutkan alam misal itu al-musul al-mu'allaqah. Ketika kita ketemu dengan istilah musul, musul ini kita sering merelasikannya dengan Plato, ide Plato. Bukan, alam musul mu'allaqah bukanlah alam ide platonik. Alam ide platonik masuknya di tingkatan alam ukul, alam intelek non materi. Tapi alam ukul intelek non materi yang bersifat horizontal. Sementara alam musul al-mu'allaqah, alam bentuk-bentuk ideal yang tergantung, dia memiliki bentuk, tapi bersifat non materi. Sementara alam ide platonik itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, dia murni bersifat non materi karena masuk pada tingkatan alam akal. Kemudian Syekhul Isyraq juga menyebutkan istilah alamul ashbah al-mujarradah. Alamul ashbah al-mujarradah, bentuk-bentuk non materi. Itu persis sama dengan alamul musul al-mu'allaqah tadi. Sebab di sana ada bentuk-bentuk yang bersifat non materi. Nah, itulah beberapa sebutan dari alam imajinal ataupun alam misal yang diberikan oleh generasi-generasi awal
terutama yang diberikan oleh Suhrawardi, karena beliau kalau kita lihat secara usia atau secara kehidupannya, tahunnya mendahului Muhyiddin Ibn Arabi sekitar 27 tahun perbedaannya. Tidak diketahui apakah mereka berdua bertemu, tapi istilah alam imajinal, alam pemisal sudah keluar dari mulut Suhrawardi. Suhrawardi lebih tua datangnya dibandingkan dengan Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi saya ambil di sini adalah uh, yang berasal dari karya-karya yang awal-awal sehingga diambil dari Muhyiddin Ibn Arabi, diambil dari Suhrawardi. Kalaupun disebutkan di sana dari misalnya Kunawi ataupun dari murid dari Kunawi Farzani atau murid dari Abdul Razak Al-Kashani yaitu Daud Kaisari, maka itu berarti generasi-generasi yang datang sesudah Muhyiddin Ibn Arabi. Sekarang kita lihat posisi dari alam imajinal ataupun alam misal. Posisi dari alam imajinal ataupun alam misal adalah di antara alam materi yang disebut juga sebagai alamul mulk, kadang disebut alamul maddah, alam materi, kadang disebut alamul ajsam, alam jisim-jisim materi. Posisi dari alam imajinal di atas alam itu. Nah, ketika gambar ini seperti ini teman-teman jangan salah paham, bukan berarti terjadi pembatasan ini alam misal tidak menembus alam materi, enggak. Memang posisi alam misal itu melampaui alam materi, tapi dia meliputi alam materi kita. Jadi alam misal ini dia menembus alam materi. Cuma teman-teman tidak bisa melihatnya saja. Dia menembus alam kita, mengalir. Jadi mengalir, eh, substansinya tuh mengalir masuk ke alam kita. Masih ada suara ini, distorsi. Mas Muhammad Yasir. Oke, terima kasih. Nah, jadi alam imajinal, alam misal itu meliputi alam materi kita dan juga dia mengalir menembus benda-benda yang ada di alam materi. Di atas alam misal ada alam arwah jabarutiyah dan malakutiyah. Ini kalau dalam istilah filsafat ini identik dengan alam akal, alam akal. Sedangkan alam imajinal, alam misal di dalam filsafat disebut sebagai alam misal. Hanya saja para filosof peripatetik tidak mengakui adanya alam misal. Mereka hanya mengakui alam itu ada dua, alam akal dan alam madah, alam materi. Alam misal tidak ada dalam filsafat peripatetik. Di atas alam arwah al-jabarutiyah dan malakutiyah ada alam entitas permanen atau alam al-a'yan as-sabita. Kemudian ada alam yang meliputi keseluruhannya yaitu alam insani. Jadi kita memang kecil, jadi posisi jasad kita itu ada di alam materi. Tapi alam kita, alam insani, itu mencakup keseluruhan alam. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya, pada bahasan tentang 5 kehadiran ilahiyah. Di sana ada 5 alam universal. Jadi kalau ini alam universal, ada 5 alam materi, alam misal, alam jabarut, dan alam arwah jabarut malakut, kemudian alam entitas permanen, dan alam insani. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa alam dilihat bahwa dia menunjukkan pada salah satu dari nama-nama ilahi yang tidak ada batasnya, maka alam tidak ada batasnya. Akan tetapi, alam yang tidak ada batasnya itu, kalau dikategorikan secara universal, maka tidak akan keluar dari alam materi, alam misal, alam arwah jabarutiyah malakutiyah, alam entitas permanen, alam insan. Ini disebut sebagai 5 alam universal dipadankan dengan 5 kehadiran ilahi. Sekarang apa isi dari alam misal ataupun alam imajinal?
Isi dari alam imajinal tentu forma. Forma substansi-substansi non-materi. Bahkan warna yang merupakan aksiden yang kita jumpai di alam imajinal ataupun alam misal, dia berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan lokus. Itu kehebatan alam imajinal ya. Itu alam yang sempurna, luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bermanifestasi ataupun bertajalli di alam imajinal, maka mengikuti hukum alam imajinal itu. Apa hukum alam imajinal? Forma. Ini harus teman-teman pegang baik-baik. Ketika kita misalnya bertemu dengan hadis yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengalami penyingkapan ataupun mukasyafah. Nah, di dalam penyingkapan ataupun mukasyafah itu, beliau menceritakan sesudah peristiwa itu terjadi, bagaimana pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu bagi kita yang tidak pernah bersinggungan dengan penjelasan tentang adanya alam imajinal ataupun alam misal dan adanya peristiwa kasyaf atau penyingkapan ruhani terkait dengan alam imajinal ataupun alam misal itu sulit untuk bisa memahami apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sehingga sebagian orang kemudian berusaha untuk melakukan takwil. Sebab hal itu terkait dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi para urafa yang mereka memiliki pengalaman menyangkut alam imajinal, pengalaman menyangkut kasyaf penyingkapan secara formal, maka bagi mereka tidak memerlukan takwil sama sekali. Contoh misalnya dalam hadis yang sangat terkenal tentang pengalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah." Faqal fabima yakhtasimul mala'ul a'la ya Muhammad. Aku melihat Tuhanku tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Dalam sebaik-baik forma. Nah, tentu mutakallim yang menganut tanzih secara murni akan menakwil ahsani surah ini. Sebaik-baik format tadi. Tapi para urafa yang mengenal alam imajinal dan mengenal juga tentang kasyaf penyingkapan, maka bagi mereka ini jelas bahwa ketika Allah Tabarok wa Ta'ala bertajalli atau bermanifestasi, sebab zat sebagai zat selamanya tersembunyi. Tapi tajalli ataupun manifestasi itu bisa terjadi. Alam universal tadi adalah tajalli dari Allah Ta'ala. Ketika Allah bertajalli kepada alam universal tadi, maka mengikuti hukum dari alam itu. Faqal fabima yakhtasimul mala'ul a'la ya Muhammad. Maka Allah Ta'ala berfirman, apa yang diperbincangkan atau dipertentangkan oleh para malaikat yang tertinggi itu, wahai Muhammad? Qultu, aku menjawab, anta a'lamu ay Rabbi. Engkau yang lebih mengetahui, engkau yang tahu, wahai Tuhanku. Dua kali. Qala, Nabi SAW bersabda, fawado'allahu kaffahu baina katafayya fawajattu bardiha baina sadayya fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua punggungku ini. Aku mendapati sejuknya di antara dua dadaku. Maka aku mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Yang dimaksud kasyaf penyingkapan secara mula masah penyentuhan.
Begitu disentuh tadi, maka makna kemudian datang. Apa makna itu? Aku mengetahui apapun yang di langit dan ada di bumi. Lantas beliau membacakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan pada Ibrahim malakut langit dan bumi dan agar dia menjadi termasuk orang yang yakin. Nah, ini kasyaf penyingkapan yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasyaf jenis mula masa, sentuhan. Juga kasyaf pendengaran, simak. Mendengar Allah Ta'ala bertanya, "Fabima yaktasimul malu a'la ya Muhammad." Lalu kemudian terjadi kasyaf maknawi. Begitu sentuhan terjadi, terasa sejuk tadi, maka mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Nah, lokus peristiwa ini tentu terjadinya bukan di alam materi. Sebab orang yang sedang ada di sebelah Nabi tidak melihat peristiwa itu. Dan bukan juga di alam jabarut akli. Alam jabarut akli tidak ada bentuk. Ini ada bentuk. Ada suara. Ini terjadinya lokusnya di alam yang lain. Yaitu alam antara alam materi kita dan alam akal ataupun alam jabarut. Itulah alam imajinal ataupun alam misa. Nah, apa isi dari alam imajinal? Yang pertama adalah forma dari makna-makna yang menjasad. Forma dari makna-makna yang menjasad. Kita semua mungkin pernah membaca peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditawari minuman oleh malaikat Jibril, kemudian beliau meminum susu. Selesai minum susu, malaikat Jibril mengatakan, itulah fitrah. Nah, fitrah itu makna. Makna yang menjasad menjadi susu. Alam imajinal, semua makna ketika turun ke alam imajinal mengambil jasad, mengambil bentuk tertentu. Apakah cuma mana? Tidak cuma mana. Ruh-ruh ketika memasuki alam imajinal juga, maka dia akan mengambil jasad tertentu. Nabi SAW ketika Mi'raj melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Setiap satu sayap sudah menutupi seluruh ufuk. Pandangan itu penuh dengan sayap malaikat Jibril. Sayap 600 itu tidak bisa dikatakan di alam Jabarut. Alam Jabarut tidak ada bentuk, tidak ada warna. Berarti itu ada pada ufuk atau puncak dari alam misali. Alam misali memiliki derajat ataupun tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dihitung. Walaupun dia tidak bisa dihitung, tapi Allah mengetahui ada batasnya dari tingkatan yang ada di alam misali. Nah, malaikat Jibril ini sepertinya bertajalli, bermanifestasi di puncak alam misali itu. Beliau berasal dari alam Jabarut, bertajalli di puncak alam malakut ataupun alam misali tadi. Nabi melihat 600 sayap tadi. Kemudian forma kursi arash Allah Ta'ala, forma kursi. Kemudian forma 7 langit dan 7 bumi, 7 lapis bumi maksudnya. Semua ada di alam imajinal. Dalam bentuk yang lebih bagus, lebih ideal. Jadi teman-teman sesekali masuklah ke alam sana biar tahu. Jadi bentuknya itu betul-betul bagus. Nah, kemudian juga forma hasil kreasi malaikat. Seperti malaikat Jibril, fatamassala laha basyaron sawiyya. Mengambil bentuk. Malaikat Jibril juga kadang mengambil bentuk yang lain ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat yang sangat ganteng. Namanya Dihya Al-Kalbi. Kalau datang Dihya Al-Kalbi tadi, Nabi SAW tahu itu malaikat Jibril. Jadi teman-teman, untuk bisa membedakan atau mengetahui ketika arwah melakukan tamastul meng-create forma, malaikat meng-create forma, atau jin meng-create forma, untuk bisa tahu forma itu berasal dari malaikat jin atau arwah, itu memerlukan ilmu, namanya ilmu billah, ilmu dengan Allah Ta'ala. Nabi kita SAW memiliki ilmu billah tadi. Datang malaikat Jibril mengambil tamasul, bentuk imajinal, orang Arab, rambutnya hitam, bajunya putih, dan bekas perjalanan. Sahabat melihat datangnya tadi,
Tapi tidak tahu itu malaikat Jibril. Kemudian orang tadi mendatangi Nabi SAW, kemudian bertanya, bolehkah aku mendekat? Mendekatlah engkau. Boleh aku mendekat? Mendekat engkau. Sampai kemudian lututnya bertemu dengan lutut Nabi, tangan dia ditaruh kemudian di atas paha Nabi SAW. Oh, kagetlah sahabat, mana ada orang yang berani begitu. Mulai kemudian terjadi pertanyaan tadi, apakah Islam, apakah iman, kapan terjadi hari kiamat. Mulai curiga mungkin sahabat itu awalnya curiganya ketika Nabi menjawab disebut benar engkau. Nah, pasti tambah juga ketika Nabi mengatakan mal mas'ul anha a'lamu binas sa'il, yang ditanya dia lebih tahu dibandingkan yang bertanya ketika menyangkut hari kiamat. Ketika orang itu pergi, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, tahukah engkau siapakah orang itu? Allah dan Rasulullah mengetahui. Dia adalah Jibril yang datang yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kalian agama kalian ini. Jadi sahabat melihat tapi tidak tahu. Sebab untuk tahu memerlukan ilmu billah. Arwah para wali juga bisa mengcreate forma di alam imajinal. Baik wali yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat lebih hebat lagi. Sebab semasa hidup ketika jasad itu masih menjadi pakaian mereka, mereka tidak terhalangi untuk mengcreate forma. Apalagi ketika mereka sudah wafat, sudah terbebas dari raga materi ini, maka mereka pun akan bisa mengcreate forma lebih mudah. Jin juga bisa mengcreate forma imajinal. Walaupun jin memiliki raga, yaitu raganya raga materi tapi api. Tapi dia saking halusnya dekat ke alam imajinal, sehingga dia bisa mengcreate forma imajinal. Apapun yang ada di alam materi kita, itu pasti ada di alam imajinal dan tidak sebaliknya. Tidak semua objek yang ada di alam imajinal ada di alam materi kita. Apa relasi antara alam materi dan alam imajinal ataupun alam misal? Berkata Syekh Daud Kaisari, beliau mengatakan setiap maujudat yang ada di alam materi, apakah itu falak? Falak itu tempat beredar planet-planet. Planet, unsur, mineral, tumbuhan, hewan, semua mempunyai imajinasi terbatas, misal muqayyad, seperti fakultas imajinasi pada alam insan. Nah, jadi kalau kita punya handphone ini itu punya fakultas imajinasi, punya fakultas akli. Akan tapi batin tersembunyi. Jangan dikira mereka tidak punya kemampuan untuk menangkap kita. Nanti jadi saksi di yaumil akhir. Sesuatu yang bisa jadi saksi kalau dia punya kemampuan untuk melihat, mendengar. Datang pengadilan, didatangkan saksi saksi peristiwa. Tapi orang itu ketika datang ke pengadilan, begitu ditanya, Anda melihat secara langsung, oh, maaf Pak, saya tidak, dari lahir saya lahir dalam keadaan buta, nggak melihat, nggak diterima kesaksiannya, dia tidak melihat peristiwa. Nah, benda-benda akan didatangkan di yaumil akhir menjadi saksi. Berarti mereka punya kemampuan melihat, mendengar. Nggak bisa bantah teman-teman, maaf. Mereka tidak bisa melihat, mendengar, gimana menjadi saksi kelakuan saya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Bumi ini kita kira nggak bisa melihat, mendengar. Dia akan memberitahukan kepada kita peristiwa yang terjadi di atasnya. Nah, mereka memiliki fakultas imajinasi, bahkan memiliki fakultas akli juga, akan tetapi yang akli itu pada benda-benda material batin tersembunyi. Tumbuh-tumbuhan batin, hewan juga batin, pada kita manusia zohir. Fakultas imajinasi tadi pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan, pada benda-benda tersembunyi pada hewan zohir. Jadi alam ini betul-betul alam paralel. Alam paralel. Fakultas imajinasi itu nanti terhubung dengan alam imajinal. Hal ini dikarenakan tiap-tiap mereka memiliki ruh dan fakultas-fakultas ruhani, yang tiap-tiap fakultas ruhani itu mempunyai bagian dari alamnya masing-masing. Alam imajinal, alam akal, jabaru.
mereka memiliki koneksi dengan alam itu. Kalau tidak demikian, maka tidak terjadi alam yang berkesuaian ataupun awalim al-mutabaqah. Jadi bukan tidak ada, tapi dia batin tersembunyi. Nanti begitu datang peristiwa kebangkitan, terjadi revolusi yang luar biasa. Batin itu dibuat zahir, nampak oleh Allah Ta'ala. Wal misalatul muqayyadah, imajinal terbatas pada manusia, pada planet-planet, pada hewan-hewan, tidak lain adalah pola-pola, contoh dari alam imajinal mutlak tadi dan bayangannya. Allah menciptakan mereka sebagai dalil terhadap adanya alam ruhani. Karena itu para ahli kasyaf yang terhubung dan memperoleh cahaya dari alam imajinal menganggap fakultas imajinasi seperti anak sungai yang tersambung ke laut. Jadi kita punya fakultas imajinasi pada diri kita, itu tersambung ke alam imajinal. Pada hewan tersambung ke alam imajinal. Alam imajinal isinya forma-forma. Berarti peristiwa dulu, sedang, dan akan datang ada di alam imajinal. Gunung mau meletus ada di alam imajinal. Hewan sudah menangkap itu dengan fakultas imajinasi mereka. Lari duluan. Kita manusia masih aja pesiar di gunung tadi. Meledak. Gak tahu akan terjadi letusan. Nah, kita di sini, entitas alam materi, dia punya fakultas imajinasi. Fakultas imajinasi seperti sungai yang terhubung dengan lautan yang luas, yaitu alam mitsal. Nah, orang yang melakukan suluk, dia memendekkan pandangan dia, datang ke tempat suluk yang sempit, tidak kena cahaya matahari, sejadah juga tidak ada gambar-gambar. Ketika bersih fakultas pengimajinasinya tadi, kontak dengan alam imajinal, mendapatkan penyingkapan kasyaf formal, kasyaf yang ada warna, bentuk, ada bunyi dan sebagainya. Mengetahui peristiwa dulu, sedang, dan akan datang. Relasi forma indrawi di alam materi dengan alam misal ataupun alam imajinal. Berkata Sayyid Qasari, forma-forma indrawi ini ada di alam materi adalah bayangan forma-forma imajinal atau misalia. Karena itu seorang arif melalui firasat kasyfiyah mengetahui hal ihwal seseorang dari forma indrawi orang itu. Jadi beda antara kasyaf dengan firasat. Kalau kasyaf kita peroleh dari melihat alam imajinal. Kita tahu peristiwa di alam materi. Tapi kalau firasat melihat alam materi, tahu peristiwa apa yang ada di alam imajinal. Sifat orang itu tidak bisa ditangkap dengan mata kita. Tapi begitu ahli firasat melihat wajah seseorang, itu kan berarti forma alam materi. Dia mengetahui yang ada di balik itu. Nah, apa alasannya? Sebab tadi, forma alam indrawi bayangan dari alam imajinal. Jadi kalau firasat dari forma materi menuju ke non-materi, kalau kasyaf dari non-materi melihat ke alam materi. Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasat orang mukmin, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebab dia melihat dengan cahaya Allah. Dajjal maktubun ala nasiyatihi kafaro, kafir. Tidak bisa dibaca kecuali oleh seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan yang tanda hitam itu, bukan. Tapi orang ketika melihat wajah orang tadi, seketika dia tahu bahwa orang ini bukan orang jahat. Orang ini orang soleh. Relasi penyingkapan forma Akash Atsuri seorang salik dengan alam misal. Nah, ada dua modus ketika salik kontak dengan alam imajinal. Ada yang melalui fakultas khayal atau fakultas imajinasi, ada yang tidak melalui fakultas imajinasi.
tapi jiwa dia lepas dari raganya masuk ke alam imajinal. Ketika dia kontak dengan alam imajinal lewat fakultas pengimajinasi, maka mungkin terjadi kesalahan dalam kasyaf dia. Sebab fakultas pengimajinasi kita itu terus mengubah forma. Dari satu forma ke forma lain, satu forma-forma lain. Awalnya sih kasyafnya misalnya bahwa tetangganya akan meninggal dunia. Tapi oleh fakultas pengimajinasi diubah menjadi yang sebaliknya. Tetangganya sehat walafiat. Bisa terjadi begitu. Nah, tapi kalau orang masuk dengan jiwanya disebut khul badan, melepas raga atau insilah anil badan, masuk ke alam imajinal secara keseluruhan, maka tidak akan terjadi kesalahan di dalam kasyaf. Seperti Nabi SAW ketika Mi'raj, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain, itu dengan keseluruhan diri beliau. Bukan lewat fakultas pengimajinasi. Alam misal dan alam barzah. Ada dua istilah untuk barzah. Satu barzah yang turun, satu barzah yang naik. Barzah yang turun disebut sebagai barzah busur turun atau kaus an-nuzul. Barzah pada busur naik, kaus as-su'ud. Nah, yang pada busur turun ini yaitu peristiwa penciptaan. Alam jabarut, kemudian alam imajinal, baru alam materi kita. Maka barzah pada busur turun itu barzah antara alam arwah dan alam materi. Substansi ruhani merupakan forma-forma dari alam materi. Disebut ghaib imkani karena forma barzah ini mungkin muncul di alam materi. Dan banyak kasyaf terkait dengan alam barzah pada busur turun ini. Orang melihat atau masuk ke alam misali atau barzah busur yang menurun itu, dia akan tahu peristiwa dulu, sedang, dan akan datang. Tapi untuk barzah pada busur naik, itu adalah barzah yang akan dimasuki arwah ketika mereka meninggalkan badannya secara permanen mati. Itu masuk ke alam barzah. Dalam istilah agama disebut alam kubur atau alam barzah. Sementara forma yang ada di alam barzah pada busur naik itu adalah forma alam. Tajassum akmal. Amal kita mengambil bentuk tertentu. Dia disebut juga ghaib muhali. Kenapa? Sebab arwah yang sudah masuki barzah pada busur mendaki itu tidak mungkin balik lagi ke dunia. Nah, maka kita ada istilahnya argumentasi dalam filsafat yaitu butlanut tanasuh, ketidakvalidan reinkarnasi. Itu harus dibuat dulu dalil ketidakmungkinan reinkarnasi sebelum kita bicarakan soal ma'ad ataupun soal kebangkitan. Nah, tidak mungkin arwah itu kembali lagi ke jasadnya di alam dunia atau ke jasad lain di alam dunia. Kemudian yang terakhir sedikit sekali kasyaf terkait dengan barzah pada busur mendaki ini. Orang banyak yang tahu peristiwa dulu, sedang, dan akan datang. Terbuka untuk keyakinan apapun juga. Tapi menyangkut nasib orang di barzah, apakah di kuburnya dia bahagia atau sengsara, di akhirat nanti dia bahagia atau sengsara, tidak banyak yang terbuka kasyaf itu. Jadi kita bisa membayangkan lah, kalau tidak bisa mengukur, paling tidak membayangkan bagaimana kekuatan dari kasyaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa memberitakan menyangkut peristiwa yang akan terjadi bukan di barzah saja, tapi di akhirat nanti. Itu terkait dengan kasyaf menyangkut busur yang naik. Nah, itu kasyaf yang paling sulit. Saya kira itu materi tentang alamul misal ataupun alam imajinal pas 1 jam. Silakan kalau saya kembalikan pada Mas Ahmad Jafar dulu. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas materi tentang alam misalnya. Oleh karena itu, sudah berhubung 60 menit, saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingin persilahkan kepada para teman-teman kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi, jika ada pertanyaan terkait materi alam misal, boleh untuk mengajukan pertanyaan, baik langsung mengaktifkan mikrofon ataupun melakukan raise hand di kolom chat atau di Zoom kali ini. Saya persilakan kepada teman-teman.
Nanti juga operator bisa membantu kalau misalnya ada teman-teman yang raise hand untuk mengingatkan saya karena saya tidak bisa terlalu melihat semuanya atau ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Mungkin sekalian menunggu teman-teman untuk bertanya, Ustadz. Boleh saya Saya ingin, bertanya nggak? oh boleh silakan Ya, kepada saudara Musal Kazim. baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Beni, menarik sekali. Saya sampai mendengarnya nggak berhenti-berhenti. Memang agak berat memahaminya ya. Eh, saya ingin bertanya, Ustaz, alam misal ini juga disebut sebagai alam imajinasi, alam khayal. Itu kan kalau dihubungkan dengan fakultas imajinasi kita itu kan berarti dikaitkan dengan memori, daya hayal kita. Nah, itu kadang-kadang kan itu apakah itu real ya? Bagaimana membedakan itu? Itu betul-betul ada real di alam mitsal, di alam imajinasi atau hanya sebagai hayalan? Maksudnya itu tidak real itu. Apakah memang semua yang kita imajinasikan itu real ada di alam mitsal atau hanya sebagian saja? Bagaimana membedakannya? Ya, baik. Langsung dijawab atau bagaimana? Boleh Ustadz, Antum mau ditampung dulu semua pertanyaan atau langsung dijawab? Langsung jawab saja ya. Boleh, Baik. silakan Ustadz. Berarti tadi kita ada dua alam imajinal ataupun misal. Satu misal yang tersambung pada diri kita disebut misal muttasil, yaitu alam imajinasi kita. Alam imajinasi kita ini ada yang aktivitasnya itu kita teraktifkan oleh objek di luar kita. Misal kita melihat benda di hadapan kita, maka terjadi kemudian image ataupun forma pada pada tersimpan di fakultas imajinasi. Atau lebih lengkapnya ketika kita melihat suatu objek di hadapan kita dengan mata lahiriah, maka di sana juga bekerja indera batin yang disebut dengan istilah al-his al-mushtarak, indera komunal. Indera komunal ini yang aktif untuk menangkap forma-forma tadi. Forma tidak terbatas pada bentuk warna tapi bunyi juga ya. Nah, forma itu kemudian disimpan di fakultas imajinasi. Fakultas imajinasi. Berarti forma ini bukan hasil kreasi kita, bukan kita yang mencipta, tapi kita tereaksikan oleh satu objek yang kita lihat. Ada lagi yang disebut sebagai fakultas memori. Itu berbeda dengan fakultas imajinasi. Kalau kita melihat ada makna, misalnya ibu menggendong anak, oh, ibu tuh sayang sama anaknya. Sayang itu makna, tidak bisa dilihat. Tapi kita tahu, berarti ada fakultas lain yang menangkap itu, disebut fakultas waham, fakultas estimasi. Makna partikular karena terkait dengan ibu itu disimpan di fakultas memori. Bahasanya hafizah. Berarti itu pun bukan kreasi kita juga. Tapi kita punya fakultas yang lain yang disebut sebagai fakultas pengimajinasi al-mutakhayyilah. Fakultas pengimajinasi ini yang bisa mengcreate forma yang tidak ada di depan kita. Dia bisa mengcreate misalnya kalau di masa dulu itu apa burung 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 punik. Burung punik itu kan tidak dijumpai di realitas eksternal. Tapi kita bisa mengkreasi itu. Kita bisa mengkreasi forma-forma lain yang tidak ada di alam sama sekali. Maka itu disebut sebagai hasil kerja fakultas pengimajinasi. Itu tidak terkait dengan alam imajinan. Tidak terkait dengan alam imajinan. Karena itu hasil kreasi kita. Nah, jadi itu Pak. Jadi Membedakannya bagaimana saat itu? itu sulit. Karena itu ketika orang melakukan suluk, dia harus membersihkan fakultas pengimajinasi dia dari forma-forma yang tidak bagus. Menghayal yang nggak benar, itu akan merusak kasyaf nanti. Sebab begitu kontak dengan alam imajina, mendapatkan forma yang asli alam, menyangkut peristiwa dulu, sedang, dan akan datang, itu oleh fakultas pengimajinasi yang sudah tidak karu-karuan itu diubah menjadi berbagai bentuk yang tidak karu-karuan. Kalau terjadi dalam mimpi, mimpi kita kusut masai. Bangun kita nggak ngerti paham mimpi tadi. Teman-teman kalau mimpi paham maknanya nggak?
Nggak, jarang ngamatin kan? Nah, jadi dalam suluk itu orang membersihkan fakultas pengimajinasi dia dari berbagai gambar-gambar yang ini. Dengan tujuan apa? Agar fakultas itu tidak mengubah gambar itu secara acak dan berkali-kali. Juga dalam suluk orang tadi membersihkan diri dia dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebab akhlak tercela akan mengambil bentuk nanti di fakultas imajinasi itu. Jadi fakultas itu dia kerjanya itu jujur saja. Kalau orang misalnya punya kebiasaan yang jelek, ya dia akan mengcreate itu menjadi forma, menjadi bentuk. Nah, jadi sulit. Jadi sulit bagi kita yang belum terbiasa maksudnya dengan alam imajinal itu untuk membedakan ini forma hasil kreasi fakultas pengimajinasi atau kontak dengan alam alam imajinal. Mimpi bertemu dengan orang tua kita. Orang tua sudah wafat. Mungkin terjadi pertemuan tadi seperti Nabi SAW bertemu dengan arwah para nabi di alam imajinal tadi. Berarti mungkin terjadi pertemuan jiwa kita dengan alam dengan penduduk alam imajinal tadi, termasuk orang tua kita juga ketika kita tidur. Begitu bangun, saya mimpi orang tua saya misalnya. Oh, dia masih muda. Itu kan sulit membedakan. Apakah itu kreasi fakultas pengimajinasi atau kontak dengan penduduk yang ada di alam sana atau bentuk imajinal dari orang tua kita. Sulit untuk membedakan. Yang bisa membedakan tadi orang yang punya mata mimpi namanya. Itu dibahas oleh Al-Qunawi dalam kitab Fukuk. Orang punya mata mimpi itu begitu kita cerita mimpi, langsung terlihat oleh dia. Itu mimpi terjadinya di mana? Apakah lokusnya itu alam imajinal atau lokusnya fakultas pengimajinasi kita? Nah, itu pentingnya ada seorang guru pembimbing ketika kita mulai masuk pengalaman-pengalaman di alam imajinal. Begitu Pak. Jadi jawabannya memang sulit untuk membedakan apakah itu kreasi fakultas pengimajinasi atau itu pengalaman jiwa saya kontak dengan objek-objek di alam imajinal. Sehingga pada tahap awal tadi orang itu betul-betul memerlukan seorang pembimbing. Bahkan kalau terjadi penyingkapan-penyingkapan masih melalui fakultas pengimajinasi ada kemungkinan terjadi distorsi tadi. Tapi kalau orang itu sudah melampaui itu, jiwanya dia bisa keluarkan dari raganya, istilahnya khulul badan tadi, maka dia ketika masuk ke alam imajinal tidak terjadi distorsi sama sekali. Nah, Syekh dalam kitab Hikmatul Isyraq memberikan syarat itu. Tidak disebut orang itu sebagai seorang ahli hikmah atau seorang filosof sampai dia punya kemampuan yakhla wa yalbas. Yakhla melepaskan, yalbas memakai lagi. Maksudnya meninggalkan tubuhnya, jiwanya masuk ke alam cahaya dan kembali ke raga tadi. Jadi itu syarat dalam dalam filsafat iluminasi orang disebut sebagai ahli hikmah ataupun seorang filosof. Ya, baik, Baik, Pak. cukup Terima jelas kasih, ya. Pak. Oke, Ustaz. silakan Saudara Ahmad Taufik. Baik, terima kasih. Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang alam misal, eh, apa ya, melihat dari uraian tadi, dia akan dimasuki atau dialami hanya oleh orang-orang yang melakukan suluk ruhani. Apa begitu, Pak Ustadz? Atau barangkali ada orang yang tanpa melakukan suluk bisa mengalami itu, atau bagaimana, Pak Ustadz? Eh, Sepertinya perjalanan suluk itu sesuatu yang diilustrasikan akan mengalami spiritual traveling kan, kalau kalau dilihat dari bahasan ini. Bagaimana Pak Ustadz? Silahkan. Ya baik, ada peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang sederhana yang terkait dengan alam imajinal atau alam misal tidak memerlukan suluk. Contoh penginderaan yang biasa kita alami, melihat benda di hadapan kita, kan tidak mungkin objek di alam materi menjadi objek pengetahuan atau subjek yang mengetahui. Sehingga ketika kita mengetahui objek di hadapan kita, berarti telah terjadi kontak jiwa kita dengan
forma imajinal dari objek itu. Forma imajinal bersifat non-materi. Dia yang bisa menjadi objek pengetahuan. Nah, seperti tidak memerlukan suluk apapun juga. Tapi untuk bisa mengetahui yang lebih dari itu, misalnya masuk ke alam imajinal, untuk bisa mendapatkan pengetahuan dari para malaikat ataupun dari jiwa-jiwa falak, itu memerlukan suluk, lakukan suluk amal. Kita harus membersihkan jiwa kita. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Isyraq, misalnya orang harus sampai pada kemampuan bisa melepaskan jiwa dari raga yang masuk ke alam nur tadi. Baru dia bertemu dengan malaikat-malaikat pengatur dari falak ini, bisa mendapatkan pengetahuan dari mereka. Ataupun bagi mereka yang melakukan suluk amal untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan safar, misalnya safar yang pertama yang berakhir nanti dengan fana, maka pasti dia akan melintas di alam imajinal tadi ataupun alam misal. Nah, cuma tadi, nanti teman-teman belajar nanti pada waktu pembahasan tentang kasyaf. Bagi seorang salik, maka kasyaf-kasyaf yang bersifat formal atau ada bentuk warna dan sebagainya terkait dengan peristiwa-peristiwa duniawi itu merupakan makar, tipuan, istidraj yang akan membuat dia nanti berpaling dari jalan ruhani. Sehingga mereka biasanya ketika mengetahui peristiwa dulu sedang akan datang, bagi mereka apa manfaatnya dalam suluk saya, mereka nggak menoleh sama sekali. Mereka baru melihat kalau kasyaf tadi terkait dengan peristiwa ukhrawi atau menyangkut tajalli dari nama-nama ataupun dari sifat-sifat Allah Ta'ala atau dari ruhaniyah malakut. Nah, itu baru mereka menganggap kasyaf itu bermakna. Jadi begitu, intinya ada yang tidak perlu suluk, ya peristiwa yang biasa saja, itu berkaitan dengan alam imajinal. Ada yang melakukan suluk ketika kita memerlukan kontak dengan misalnya ruhaniyah dari falak misalnya, jiwa falak, yaitu memerlukan suluk tertentu. Terima Baik, kasih. Ustadz mau di kita beri kesempatan lagi pertanyaan atau sudah cukup? Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tadi kita Teman-teman terlambat masih ada mulainya. pertanyaan lagi? Boleh saya Kenapa? Oh, melanjutkan Ustadz, kalau tidak ada yang lain. Oh, silakan yang lain. oh boleh, silakan. Mas Musa Kazim, habis itu nanti dari Zahra Mustafia ya, ada raise hand ya. Saya persilakan Mas Musa dulu. Oh, baik. Saya dulu ya. Baik, Kak. Masih melanjutkan tadi, Ustaz, mohon maaf. Berarti apakah itu yang disebut fakultas pengimajinasi, maksudnya produknya itu tidak real ya, Ustaz? Apakah memang betul tetap real? Kan seperti sekarang ini yang banyak sekali produk dari fakultas pengimajinasi itu yang membuat kita mungkin semakin jauh barangkali ya dari alam mitsal ya. So, sekarang orang imajinasi manusia itu kan luar biasa ya. Animasi yang sedemikian hebatnya, pembuatan khayalan yang demikian luar biasa. Tapi itu kan eh, fakultas pengimajinasi, apakah itu real atau sebenarnya itu ya sebut yang namanya khayal berarti tidak real. Mohon penjelasan, Kak. Ya, baik. Kalau kita lihat fakultas ini meng-create forma apapun itu juga ya, berarti telah terjadi penciptaan forma. Maka itu suatu yang real dalam fakultas kita tadi. Dia menjadi tidak real ketika kita mengkorespondensikan dengan objek di luar kita. Sebab dia tidak mewakili objek apapun di luar kita. Yang orang bertanduk misalnya itu real, kita create forma itu. Ketika kita meng-create terjadi forma, berarti dia sudah mewujud istilahnya, eksis. Jadi eksisnya di dalam ruang mental kita. Dia real, tapi apakah dia berkorespondensi tidak dengan objek di luar? Artinya tidak ada apapun juga. Dari sudut pandang ini disebut dia tidak memiliki padanan, tidak memiliki rujukan. Maka kita katakan dia tidak real di sana.
Nah, sementara alam imajinal itu real semua. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan forma-forma dari alam imajinal, kita harus meredakan, harus mengurangi aktivitas fakultas pengimajinasi ini. Nah, jadi bukan bukan menambah kerja dia, tapi mengurangi. Maka dalam suluk itu biasanya orang dia tidak banyak benda-benda yang di ruang suluknya. Sudah lantainya putih, sejadahnya nggak ada gambar Ka'bah, kemudian pandangannya diperpendek, ruangannya dipersempit. Biasanya mereka pergi misalnya ke bawah tanah, di sana ada tempat yang tersembunyi misalnya. Itu tadi untuk mengurangi fakultas imajinasi kita menyimpan forma. Sebab itu akan memancing fakultas pengimajinasi untuk mengcreate forma yang lain lagi. Nah, dengan itu dikurangi, nah, ini memudahkan begitu terjadi kontak dengan forma alam imajinal, forma itu tidak terlalu diubah terlalu banyak oleh fakultas pengimajinasi tadi. Jadi gitu Pak, di satu Ya, sisi dia real karena hasil kreasi, dia disebut tidak real karena tidak punya korespondensi dengan realitas eksternal. real tapi tidak ada makna maksudnya. Ya. Tidak Iya, bermakna. tidak bermakna dia. Ya, ya. Makasih Ustaz. Paham. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada saudari Zahra Mustafiah. Tadi resen ya. Habis itu nanti saudara, silakan. Baik. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Ustaz. Zahra tertarik dengan bagian di mana tadi Ustaz menyinggung tentang konsep reinkarnasi. Nah, bukankah di Islam itu ada statement di mana sebenarnya manusia itu sebelum berada di alam dunia, dia juga pernah berada di alam ruh. Nah, di mana letak perbedaannya? Maksudnya kan, jika eh, letak perbedaan konsep dalam Islam itu dengan reinkarnasi ini, Ustaz. Begitu saja. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Langsung dijawab, Mas Ahmad. Ya, Ya, Ustaz. langsung ya. Baik. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tanasuh ataupun reinkarnasi. Tanasuh ataupun reinkarnasi itu yaitu kembalinya jiwa yang telah meninggalkan raga ke raga yang lain yang bukan raga dia yang sebenarnya, bahkan atau kembali ke raga dia yang sebenarnya juga itu disebut sebagai reinkarnasi. Nah, itu secara falsafi itu eh, batil ya, tidak bisa diterima. Mengapa demikian? Sebab perlu kita ketahui bahwa terbentuknya jiwa itu dia ketika raga itu melakukan satu gerak, kalau dalam melaksanakan gerak transubstansial, ya ketika melakukan gerak transubstansial pada tingkatan tertentu nanti terjadilah atau muncullah jiwa. Lalu jiwa dan raga melakukan gerak penyempurnaan secara bersama-sama. Ketika pada tingkatan kesempurnaan tertentu, jiwa tidak memerlukan raga materi, maka dia kemudian pergi. Jiwa yang sudah aktual ini tidak mungkin kembali ke jasadnya lagi, sebab harus mulai lagi menjadi sesuatu yang bersifat potensi. Sesuatu yang aktual tidak mungkin kembali kepada potensi. Nah, terus bagaimana ada berita misalnya sebelum alam dunia ini kita ada di satu keadaan ataupun tingkatan tertentu, apakah itu termasuk? Ya, enggak, itu bukan reinkarnasi ya. Ya, hadis tentang itu memang sahih, tapi itu bukan reinkarnasi. Reinkarnasi tadi jiwa yang telah memiliki raga itu kemudian meninggalkan raganya karena kematian, kembali ke raga itu, kembali kepada raga yang lain. Yang aktual tidak mungkin menjadi potensi lagi. Nah, untuk yang tadi adanya kondisi jiwa sebelum sebelum raga kita, itu pun ditafsirkan oleh para filosof, sebab sebutan untuk jiwa itu selalu ada definisi raga di dalamnya. Kalau jiwa sebelum raga, nah itu bagi mereka gimana kita menyebutnya? Nah, mereka tidak menyebutkan itu sebagai jiwa yang dimaksud dengan pembahasan kita bahwa raga kita miliki jiwa. Mereka menafsirkan itu sebagai keadaan yang dimana kita ada dalam wujud yang simple, yang basit,
yang terkandung di dalamnya tadi berbagai potensi jiwa itu, jiwa yang banyak tadi. Itu pembahasan saya kira bukan pembahasan yang bisa dijawab secara singkat ya, harus memerlukan pendahuluan-pendahuluan. Jadi begitu. Jadi intinya tidak terjadi reinkarnasi. Reinkarnasi itu khusus untuk wilayah yang jiwa telah mengalami penyempurnaan bersama dengan raga, lalu dia meninggalkan raga tadi sebagai suatu yang aktualisasi murni, tidak mungkin dia kembali kepada raga tadi menjadi potensi baru lagi, tidak mungkin. Baik, cukup jelas ya untuk jawabannya atas pertanyaan saudari Zahra. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, mungkin Ustaz satu pertanyaan terakhir. Tadi Mas Hamzah Sodik, kalau tidak salah, sempat mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Silakan Mas Hamzah Sodik. Saya, Iya, silakan. saya Ya, silakan tanya Hamzah. pertama, apakah relasi asal kemudian yang kedua, apakah halaman spiritual itu bisa verifikasi? Terima kasih. Eh, bisa ketangkep pertanyaan atau kurang jelas tadi suaranya? Yang Mungkin Mas pertama, Hamzah boleh. apakah relasi antara halo, dengar? Iya, ya lanjut Mas. Apakah Halo, relasi antara ya antara akal, hati, dan jiwa. apa Mas? Relasi Kemudian antara roh, roh dengan akal, hati, jiwa, oke, dan roh. oke. Satu lagi, apakah pengalaman spiritual atau tadi seseorang atau seorang waliullah itu bisa diverifikasi? Oke. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya ada dua Ustaz. Pertama, apakah relasi antara ruh dengan akal? Dan kedua, kalau tidak salah, pertanyaan terkait dengan pengalaman spiritual para waliullah. Mungkin maksudnya dikaitkan dengan apakah mereka itu sebenarnya orang-orang yang sama dengan orang-orang suluk, yang para waliullah Maksudnya yang mungkin apakah sedikit. bisa diverifikasi? Gimana Mas? Apakah pengalaman spiritual atau kasar jadi waliullah itu bisa diverifikasi? Bisa tertangkap Ustaz? Bisa Ya, diverifikasi ya, ya ya. maksudnya? Baik. Oke. Baik, berarti ada dua pertanyaan. Satu, apakah relasi antara akal, jiwa, dan ruh? Itu ya. Baik. Eh, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas tentang kata-kata yang sering disalah tafsir oleh orang-orang, yaitu an-nafs ataupun jiwa, kemudian ar-ruh, kemudian al-aqal, dan al-qalb ataupun jantung. Bahasa Arab itu qalb itu jantung. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa tiap dari nama-nama tadi memiliki makna yang berbeda. Ada dua makna. Yang pertama adalah ketika kita lihat pada qalb, jantung itu, ada jantung yang merujuk kepada jantung jismani, ada yang merujuk kepada jantung ruhani. Jantung jismani itu yaitu jantung kita. Nah, itu tidak ada kaitan sama sekali dengan tasawuf. Sedangkan jantung ruhani ataupun qalb yang disilahkan oleh Nabi SAW apabila seorang mukmin melakukan kesalahan ataupun dosa, seketika muncul bintik hitam di dalam hatinya, itu jantung yang bersifat ruhani. Nah, itu diberikan definisi kemudian substansi yang bersifat ruhani punya kemampuan untuk mengetahui. Itu qalb. Kemudian ruh. Ruh ada dua istilah untuk ruh. Satu merujuk kepada ruh Bukhari. Ruh Bukhari itu jisim yang sangat halus, jembatan antara jiwa kita dengan raga. Nah, itu tidak ada kaitan dengan pembahasan dalam tasawuf. Itu pembahasan dalam ilmu kedokteran masa lalu. Kemudian ruh yang kedua maknanya yaitu tadi substansi ruhani punya kemampuan untuk mengetahui.
Arti makna kedua dari ruh ini bertemu dengan makna yang kedua dari qalb. Kemudian yang ketiga yaitu nafs. Yang nafs ini ada istilah yang merujuk kepada istilah negatif. Jadi musuhmu adalah nafsu pada dirimu. Itu nafs di sini bermakna hawa sebetulnya. Hawa nafsu kita. Yaitu amarah dan syahwat. Itu bagian dari jiwa kita keseluruhan. Nah, untuk makna yang pertama ini tercela. Sedangkan makna yang kedua yaitu keseluruhan dari diri kita, yaitu yang mencakup fakultas-fakultas amal dan fakultas-fakultas pengetahuan pada diri kita. Nah, jiwa dalam makna ini jiwa yang terpuji karena dia kesempurnaan pada diri kita. Yaitu tadi sesuatu juga yang punya kemampuan substansi non materi punya kemampuan untuk mengetahui. Kemudian yang ketiga yaitu akal. Nah, akal ini juga substansi non materi punya kemampuan untuk mengetahui. Dan makna yang kedua dari akal itu yaitu pengetahuan bersifat universal. Jadi dari empat kata itu ada ada makna yang mereka bertemu. Sehingga beliau mengatakan bahwa sebenarnya istilah qalb, istilah akal, istilah ruh, istilah jiwa itu adalah suatu yang sinonim. Merujuk pada substansi non materi punya kemampuan untuk mengetahui itulah hakikat diri kita. Nah, sementara pertanyaan yang kedua, apakah pengalaman spiritual ataupun rohani bisa diverifikasi? Eh, verifikasi oleh siapa? Kalau oleh orang yang punya pengalaman itu sendiri, maka tentunya dia harus punya standar untuk bisa menilai. Nah, sementara kita yang tidak mengalami peristiwa itu, kita tentu mempunyai standar yaitu pengetahuan akli. Nah, kita tidak mengalami secara kasyaf penyingkapan. Kita menggunakan timbangan akal kita. Yang pertama adalah kasyaf yang paling sempurna, kasyfutam milik Nabi SAW, yaitu Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih. Itu menjadi timbangan, sebab itu disebut sebagai kasyaf yang paling sempurna. Kita menimbang kasyaf orang lain yang di bawah itu. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum akal. Jadi tidak boleh kasyaf itu melawan hukum-hukum akal. Kontradiksi pada dirinya sendiri, nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar tadi adalah kasyaf yang dimiliki oleh seorang yang tadi mursyid itu. Dia yang bisa menilai kasyaf-kasyaf dari murid-muridnya tadi. Nah, ada standar jadi memverifikasi kasyaf tadi. Nah, bagi kita yang tidak memiliki kasyaf tadi, kita punya standar Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih dengan hukum-hukum akli untuk menilai kasyaf tadi. Sebab kasyaf yang dialami oleh seseorang tidak mengikat orang lain, hanya mengikat dirinya sendiri. Nah, kalau alamat watwa'i lebih ketat lagi. Kalau kasyaf yang saya alami atau kita alami sendiri, tapi tidak bisa kita buktikan secara demonstrasi rasional kebenarannya, meskipun kita mengalami itu, tetap itu tidak bisa menjadi hujah bahkan untuk diri kita sendiri. Oke. Saya kira jawabannya cukup jelas ya buat Mas Hamzah Sodik atas pertanyaannya. Baik. Eh, Kalau begitu saya tutup Ustaz. Ya, Ya, terima Oke. kasih. Iya, sama-sama Mas. Dengan berakhirnya tanya jawab dan diskusi kita, maka berakhir juga kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi dengan tema alam misal bersama Dr. Beni Susilo PhD. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh beliau memberikan manfaat, pembelajaran dan wawasan serta hikmah untuk kita semua mengenai materi alam misal khususnya pada kajian tema Madrasah Filsafat Ibnu Arabi. Sebelum saya tutup, saya ingin kepada para teman-teman untuk mengaktifkan kamera agar bersama-sama kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh diaktifkan dulu teman-teman semuanya. Kita mungkin ada sekitar 3 sesi foto. Masing-masing satu sesi sekitar 10 detik. Yang masih belum mengaktifkan kameranya mungkin boleh diaktifin dulu. Kita bersama-sama mengaktifkan, eh, melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi pada pertemuan ke-6 ini. Oke, Ustadz, mohon maaf mungkin boleh di close share screen-nya biar semua foto bisa masuk. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, sesi pertama kita foto dalam 10 detik. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih sesi kedua. Kita foto dalam waktu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sesi terakhir kita foto dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah membuka kamera. Kita telah berakhir sesi fotonya. Saya mewakili MC dan PSD yang telah menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Madrasah Falsafat Ibnu Arabi yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk hadir dan ikut menyimak kajian alam misal pada tema hari ini. Semoga dengan materi bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Tadi dengan Al-Fakir untuk nah, kajian ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali Warahmatullahi pada pertemuan berikutnya pada Jumat malam di minggu depan dengan pertemuan ketujuh. Terima kasih Ustadz. Wabillahi Terima kasih, Terima Ustaz. kasih teman-teman. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ketujuh.